Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Ketemu lagi dengan saya Melen Sori. Kali ini saya akan berbagi informasi yang saya pikir informasi ini sangat penting bagi masyarakat karena warga sebetulnya sudah lama menanti agar kemudian Perwal 43 tahun 2019 ini dicabut. Baik itu dicabut oleh Wali Kota Bengkulu karena memang beliau yang mengeluarkan Perwal yang masyarakat sangat mengeluhkan Perwal nomor 43 tahun 2019 itu, ataupun kemudian dicabut oleh Gubernur Bengkulu karena Gubernur Bengkulu diberikan ruang oleh undang-undang untuk kemudian mencabut Perwal itu, ada kewenangan dari Gubernur Bengkulu. Tapi beberapa waktu yang lalu Gubernur Bengkulu hanya berkirim surat kepada Wali Kota Bengkulu agar mencabut Perwal itu. Jadi antara Wali Kota Bengkulu dan Gubernur Bengkulu saling berkirim surat. Wali Kota Gubernur versus Wali Kota Bengkulu. Nah, dan informasi ini saya akan sampaikan bahwa Gubernur Bengkulu telah menerbitkan keputusan Gubernur Bengkulu nomor T.516B.2 tahun 2021 tentang pembatalan peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Gubernur Bengkulu menimbang bahwa peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak melalui proses fasilitasi Gubernur sesuai ketentuan pasal 88 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015. B. Bahwa penentuan klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pasal 87 ayat 1 dan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 6 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bahwa berdasarkan hasil kajian tim pembatalan peraturan Bupati Wali Kota terhadap Peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015, pembatalan peraturan Bupati Wali Kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D di atas, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang pembatalan peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mengingat, nah ini mengingatnya banyak ya, 1 sampai sekian. Kemudian memutuskan, ya kita baca memutuskan, mengingat kita lanjutkan. Kemudian memutuskan, nah ini yang paling penting sahabat sekalian. Kesatu, membatalkan peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian berikutnya, paling lama 7 hari setelah diterima keputusan pembatalan peraturan Wali Kota
Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini, Wali Kota Bengkulu harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Wali Kota Bengkulu mencabut peraturan Wali Kota tersebut. Ketiga, dalam hal Wali Kota Bengkulu masih memberlakukan Peraturan Wali Kota Bengkulu 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 bulan 12 2021. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri sebagai laporan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Direktur Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Bengkulu, Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu. Nah, ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya juga menyampaikan di video saya beberapa waktu yang lalu pasca Gubernur Bengkulu mengirimkan surat permintaan kepada Wali Kota Bengkulu agar mencabut perwal. Saya katakan mestinya Gubernur Bengkulu mengambil ruang yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu sudah betul-betul diberikan ruang. Dan ruang itu ternyata waktu kemarin belum diambil. Dan sekarang ruang itu sudah diambil oleh Gubernur Bengkulu. Nah, ini sebetulnya yang ditunggu. Tinggal kita tunggu lagi dari pihak Pak Wali Kota Bengkulu. Apakah kemudian menerima atau kemudian mengambil ruang. Nah, sebetulnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu juga tentang pemerintahan daerah itu juga Wali Kota Bengkulu diberikan ruang jika kemudian tidak puas dengan pencabutan perwal yang dilakukan oleh gubernur, bisa kemudian menggunakan pasal 251 ayat 8. Nah, saya bacakan. Dalam hal penyelenggara pemerintah daerah kabupaten kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten kota dan bupati wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati wali kota dapat mengajukan keberatan kepada menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten kota atau peraturan bupati wali kota diterima. Nah, tinggal kita tunggu saja, karena saya belum tahu ya, apakah kemudian Pak Wali Kota Bengkulu sudah mengambil sikap atau belum, kita belum tahu. Yang jelas, sebetulnya kita berharap Pak Wali Kota Bengkulu terima saja pencabutan ini, SK pencabutan oleh Gubernur Bengkulu ini, karena memang perwal yang Bapak terbitkan, perwal nomor 43 tahun 2019 itu memang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa orang banyak juga yang melapor ke saya, dan tentu harapan kita biar polemik ini berakhir, Pak Wali Kota Bengkulu menerima pencabutan itu, walaupun pencabutan yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu ini kita nilai tidak cepat, alias terlalu lama. Tapi oke lah, beliau sudah mencabut itu. Kita tunggu Pak Wali Kota Bengkulu, berharap karena ini sudah menjadi aspirasi masyarakat, Pak Wali Kota Bengkulu menerima dengan lapang dada, berbesar hati, berlapang dada, agar masyarakat Bapak Wali Kota Bengkulu bahagia. Sehingga tidak terlalu mahal untuk mengurus BPHTB-nya. Dengan demikian, masyarakat ataupun warga Bapak akan bahagia. Tinggal pertanyaannya adalah, bagaimana
dengan pungutan pajak yang sudah dilakukan selama ini. Nah, itulah menjadi PR. Kita berharap kembali bahwa lembaga audit, apakah itu BPK ataupun kemudian BPKP dan lain sebagainya, untuk melakukan proses audit di situ berkaitan dengan berapa sih yang sudah diterima sejak diberlakukan perwal yang kemudian dikeluhkan dan diduga melanggar aturan yang di atasnya. Tadi sudah dirincikan dalam SK Gubernur apa yang kemudian dilanggar dan lain sebagainya. Baik, selamat kepada warga Kota Bengkulu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Bengkulu berlapang dada, karena saya belum tahu apa yang akan diambil, apa sikap yang akan diambil oleh Pak Wali Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.